The power. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena dari Honda Autoland Ciputat. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya sehat selalu gitu ya. Dan untuk kali ini aku nggak mereview mobil, tapi Ena ingin memberikan penjelasan kepada kalian semua. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu nih gitu kan. Mulai dari proses pembelian mobil, dikirim mobil sampai jadi STNK ataupun BPKB untuk yang pembelian cash gitu. Nah, di sini Ena akan memberikan info sedikit ya gitu. Tapi untuk itu jangan lupa kalian like, comment, and subscribe dulu ya channel YouTube aku supaya aku bisa memberikan informasi-informasi terbaik buat kalian. Oke, yang pertama untuk aku jelasin dulu mulai dari awal kali ya, dari awal pembelian mobil gitu. Nah, pertama-tama kalian itu sebelum membeli mobil, kalian tuh harus tahu dulu mobil apa yang ingin kalian beli dan berapa budget yang ingin kalian keluarkan untuk membeli mobil. Apalagi misalnya untuk yang kredit, itu biasanya kan budgetnya mungkin untuk keperluan yang lain. Nah, itu kalian bisa sesuaikan dengan sales konsultan yang ada di dealer gitu, terutama dealer Honda. Nah, selanjutnya kalian di situ bisa konsultasi. Nanti sales konsultan akan memberikan kalian pilihan gitu untuk kalian mengarah kemana, mobil apa gitu, dan kalian juga harus memberitahu kebutuhan kalian itu seperti apa. Contohnya untuk mahasiswa ataupun untuk keluarga baru itu cocoknya Brio gitu, Brio ACVT ataupun Brio RS. Nah, untuk keluarga itu cocoknya seperti kayak keluarga besar gitu, Mobilio ataupun BRV. Dan juga untuk keluarga yang mungkin pengen private itu bisa banget kalian itu pakai CR-V. Dan sekarang CR-V itu udah mempunyai fasilitas yang dan fitur-fitur yang sangat mewah banget gitu. Nah, selanjutnya di Honda itu ada proses pembelian yaitu yang namanya cash, kredit, dan trade-in. Nah, kalian juga bisa nih kalau misalnya kalian beli cash, itu syaratnya mudah banget. Kalian tuh tinggal memberikan KTP ataupun KK. Nah, kalau untuk proses transfer, kalian itu bisa transfer melalui rekening dealer dan nggak perlu lagi melalui rekening sales gitu kan. Nah, terus yang kedua itu ada pembelian kredit. Nah, kalau pembelian kredit ini itu mungkin prosesnya bukan lama sih, cuman itu kan ada step-stepnya gitu ya. Step-stepnya yaitu misalnya udah booking kalian terus dilengkapi data-datanya seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, NPWP, slip gaji, rekening 3 bulan terakhir, PBB, SKU gitu. Nah, itu penting banget gitu buat persyaratan untuk yang kredit. Nah, itu untuk yang perorangan gitu. Nah, jadi kalian bisa menyesuaikan juga gitu. Nah, selanjutnya setelah kalian booking fee, kalian itu akan disurvei oleh pihak leasing. Nah, biasanya pihak leasing ini datang langsung ke rumah kalian atau by telepon itu juga bisa. Terus setelah udah disurvei, dilihat data-datanya, kalau misalnya datanya memungkinkan untuk kredit, kalian di-approve dan terus pelunasan gitu. Terus selanjutnya trade-in. Nah, kalau untuk yang trade-in ini, itu contohnya kalian punya mobil lama yang mungkin kalian udah bosen atau mungkin kalian pengen upgrade gitu. Itu kalian bisa banget, kalian bisa langsung kirimin spek-spek mobilnya. Nanti kita akan bantu jualin mobil lamanya dan kalian mendapatkan mobil baru sesuai dengan keinginan Anda. Nah, kalau misalnya kalian belum pengen nanya-nanya lebih lanjut, kalian juga bisa ya langsung japri Ena ataupun WA Ena di 0812 6230 2113. Nanti juga akan Ena cantumin ya nomornya di bawah ini. Nah, selanjutnya untuk proses STNK, biasanya kan kalau kita beli mobil tentunya pengen cepet-cepet keluar STNK karena pengen kita pakai dong mobilnya gitu kan. Nah, jadi ngitungnya sih sebenarnya mudah ya kalau untuk proses STNK. Nah, di sini aku contohin pakai kalender. Nah, di sini misalnya kalian itu melakukan pembelian cash. Nah, misalnya kalian itu SPK-nya
di tanggal 1 nih. Nah, SPK di tanggal 1, tanggal 2 hari Minggu. Nah, kalian misalnya pelunasan nih di tanggal 3. Nah, pelunasan di tanggal 3. Nah, nanti dihitung dari sini, biasanya dari tanggal 4 ke tanggal 5 ini kita bisa yang namanya naikin faktur. Itu minimal uang masuk ke kantor itu 50% gitu. Nah, setelah itu kita hitung sih biasanya jadi faktur itu 7 hari. Misalnya kita di sini naikin faktur, kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ingat ya teman-teman, Sabtu, Minggu, dan tanggal merah itu nggak dihitung karena itu bukan hari kerja gitu. Nah, di sini ini jadi faktur. Nah, kalau misalnya udah jadi faktur, itu kita akan melakukan proses naik STNK. Tapi sebelum faktur, kalian tuh ada tanda tangan untuk bahwasannya kalian itu memang udah siap untuk naik faktur. Gitu ya. Terus selanjutnya setelah naik faktur dihitung lagi 14 hari kerja untuk STNK-nya, penaikan STNK. Kita hitung aja dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, biasanya 14 hari kerja. Jadi estimasi STNK kalian jadi itu di tanggal 4 gitu. Jadi supaya kalian itu nggak menunggu terlalu lama. Oh ya, lama banget ya STNK aku nggak jadi gitu. Nah, jadiin kalian biar bisa memprediksi kapan STNK kalian tuh jadi. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya untuk yang kredit, sebenarnya prosesnya sama, cuman ditentukan dengan seberapa lama proses leasing kalian gitu. Kalau misalnya proses leasing kalian lama, ya tentu proses STNK-nya itu akan lama gitu. Tapi kalau misalnya proses data-data kalian itu cepat, tentu prosesnya juga akan cepat juga. Nah, selanjutnya di sini juga ada kalau misalnya kalian itu ingin SPUT ya. SPUT itu adalah kayak mempercepat STNK gitu. Nah, itu dia nggak sampai 14 hari kerja. Dia biasanya 7 hari kerja dihitung setelah jadi faktur gitu. Jadi setelah jadi faktur, 7 hari kemudian itu STNK kalian akan jadi. Nah, selanjutnya kalau untuk proses ganjil genap, kalian kan biasanya di Jakarta itu ada diberlakukan yang namanya peraturan ganjil genap. Nah, kalian misalnya udah punya mobil pertama itu ganjil. Nah, kalian ingin proses ke genap gitu kan, itu bisa. Itu prosesnya biasanya 21 hari kerja. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena itu hanya estimasi ya, biar kalian nggak terlalu berpikiran bahwa lama banget gitu. Jadi kita bisa menghitung sendiri gitu, dan kita bisa memprediksi sendiri kapan STNK kita itu jadi. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya silang nopol. Nah, kalau misalnya silang nopol itu misalnya mobil kalian itu yang pertama inisialnya kayak nama kalian, kayak angka cantik, nomor bagus gitu. Nah, kalian ingin merubah plat nomor kalian itu ke mobil baru. Nah, itu bisa banget, dan itu biasanya prosesnya sedikit lebih lama dari proses biasanya. Biasanya itu 30 hari kerja gitu ya, 30 hari gitu. Jadi nggak langsung jadi karena itu butuh proses yang namanya harus nuker dulu, harus balik nama dulu gitu. Jadi itu butuh proses gitu. Tapi kalau overall itu semua bisa kita urusin dengan mudah dan cepat tentunya. Untuk pembelian cash kalian nggak perlu khawatir, itu kalau STNK itu prosesnya sama ya. Kalau nggak ada pilih nomor, nggak ada silang nopol, itu prosesnya sama. Nah, kalau untuk beli cash kan biasanya kita nunggu kapan sih BPKB kita jadi gitu kan. Nah, kalau BPKB kita jadi itu biasanya 1-3 bulan. Biasanya 3 bulan itu mungkin mobil build up gitu. Tapi sebenarnya 1-2 bulan itu sebenarnya udah jadi BPKB kalian. Nanti kalian akan dihubungin oleh pihak dealer bahwasannya BPKB kalian sudah jadi dan siap diambil. Dengan caranya kalian harus mengambil atas nama kalian sendiri ya, nggak boleh diwakilkan. Kalau misalnya diwakilkan, kalian tuh harus pakai yang namanya surat kuasa. Oh ya teman-teman, Ena ingatkan lagi bahwasannya perhitungan yang tadi itu hanya estimasi aja ya, dan kalau misalnya jadinya itu bisa cepet juga bisa lama, tergantung dari biro jasa dan tergantung
dari prosesnya bagaimana. Kalau misalnya dia kepentok hari libur, misalnya dia kepentok lebaran, itu biasanya agak sedikit lama gitu. Jadi kalian mohon bersabar dan semoga kalian bisa mengetahui bagaimana prosesnya. Nah, untuk kalian yang kalau misalnya belum ngerti ataupun belum paham atau ingin tanya-tanya, kalian bisa langsung aja komen di kolom description box ya. Oh ya, untuk itu kalian juga nanti aku akan kasih tahu di mana letak showroom Honda Autoland Ciputat. Nanti aku akan juga cantumin di description box. Oh ya, untuk itu kalian jangan lupa juga like, comment, and subscribe ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu informasi dari Ena. Kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung WA Ena di 0812 6230 2113, atau kalian bisa juga kepoin Instagram Ena di Ena Honda Autoland. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.